Kamu sekarang Ibu minta bicara. Nggak pakai alat, kamu bicara Aldi. Kamu bicara. Kamu bicara. Bisa kamu bicara. Inilah video viral Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang lagi-lagi memancing perhatian publik. Risma terkesan memaksa seorang penyandang disabilitas tunarungu bernama Aldi untuk berbicara dan berteriak dengan lantang. Bahkan Risma juga meminta alat bantu dengar yang digunakan Aldi dilepas. Sikap Risma dalam acara peringatan penyandang disabilitas internasional di Gedung Kementerian Sosial Jakarta ini langsung ditegur oleh Stefanus, perwakilan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin. Ibu, saya harap sudah mengetahui tentang CRBD. Bahwasanya anak tuli itu harus tidak memang menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk kemudian dipaksa untuk berbicara. Tadi saya sangat kaget ketika Ibu memberikan pernyataan. Ya, mohon maaf Bu, apakah saya salah? Dalam klarifikasinya, Menteri Risma menegaskan apa yang dilakukannya semata untuk menyamaratakan penyandang disabilitas dengan manusia lainnya dalam hal menyampaikan pendapat. Seperti alat bantu dengar. Yang ingin Ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Ibu paksa memang supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mau bicara lagi. Sejumlah komunitas tunarungu pun menyesalkan pengetahuan Menteri Risma yang tak mendalam terkait kemampuan berkomunikasi tunarungu dan wicara. Seorang tunarungu meski dibantu alat dengar sekalipun perlu usaha maksimal untuk dapat berbicara. Nah, sensasi itu menerima. Bahkan terapis wicara tunarungu Wuryanto Aksan menyebut seorang tunarungu harus melalui pelatihan bertahap untuk mencapai keberhasilan berkomunikasi. Nah, itu jadi di kemampuan verbal itu ada unsur-unsur aspek linguistik ya, linguistiknya yang lebih akurat. Walaupun setiap manusia pun itu ada komunikasi yang sifatnya non-verbal, gitu ya, isyarat, gestur, termasuk tulis. Peran dari speech therapist, speech language therapist, Mbak Amanda, itu bagaimana memfasilitasi kasus-kasus tunarungu atau tuli ini bisa berfungsional secara masyarakat. Itu. Makanya bagi saya nih akan lebih mudah Mbak Amanda kalau saya menterapi anak yang sudah bisa bahasa tulis, bahasa isyarat. Meski demikian, seorang tunarungu bukanlah tidak bisa berbicara. Jika lingkungan keluarga sudah menstimulasi kemampuan bicara mereka sedari dini, mereka akan mampu berkomunikasi dengan baik saat mencapai usia dewasa. Mengapa sedini mungkin? Karena anak akan terkondisikan dengan proporsional. Jadi lingkungan interaksinya sudah bersifat stimulatif kepada si anak oleh lingkungan keluarganya. Itu sedini mungkin. Sehingga konsep bagaimana verbal, konsep dengan bagaimana tulis, itu anak terbentuk. Kemampuan komunikasi verbal itu tidak melulu suara juga Mbak Amanda. Tapi bagaimana perbendaraan bahasa punya, bermacam memori tentang melodi. Jadi kalau bicara nanti kan harus
menggunakan prosodi ya, melodisnya bagaimana, notasinya bagaimana, itu harus mampu. Kalau tidak punya recording itu, Mbak Amanda, mana mungkin dia mampu untuk melakukan seperti itu, gitu. Bisa melakukan berbicara dengan baik, dengan merdu, dengan menarik, misalkan seperti itu. Ininya tadi, pikiranmu. Wuryanto pun berharap dari peristiwa yang terjadi pada Menteri Sosial Risma kemarin dapat menjadi pelajaran masyarakat. Tidak semua tunarungu dapat berbicara dan berkomunikasi dengan baik jika tidak mendapatkan stimulasi sejak dini.